Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa di acara Bincang YouTuber. Oke, kali ini kami sudah kehadiran dua tamu. Pertama, Mas Edi Rusdianto selaku wakil ketua tim dari YouTuber. Nah, di samping kanan saya paling pojok itu ada Mas Dedi selaku kepala divisi relawan. Betul ya Mas Dedi ya. Kalau bisa kita akan bicara tentang YouTuber. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti pilkada 9 Desember. Seperti kita ketahui bahwa Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo sudah dipastikan bisa mendaftar di KPU di tanggal 4 sampai 6 September mendatang. Nah, kita akan tanya banyak terkait masalah persiapan menghadapi pilkada 9 Desember mendatang. Oke, pertama kepada Mas Edi Rusdianto. Mas Edi, sejauh mana persiapan dari YouTuber ini, Mas? Prinsipnya YouTuber memang sudah mempersiapkan diri. Dari sisi dukungan partai politik kita sudah lebih dari cukup. Dari 20% kursi DPRD yang harusnya memang mendukung atau mencukupi kuota pendaftaran, kita per hari ini itu sudah ada 17 kursi dari 5 partai politik. Dan juga kita sudah tetap berusaha untuk mencari teman-teman koalisi lainnya, karena memang sampai hari ini kita tahu bahwa masih banyak sekali partai politik yang belum mengeluarkan rekomendasi. Dengan dibantu relawan, teman-teman keluarga besar YouTuber, kita siap untuk bertarung dalam rangka pilkada mendatang. Kalau boleh tahu, mungkin masyarakat juga ingin tahu nih Mas. Karena yang terpublis ini kan baru 4 partai, artinya 16 kursi DPRD. Itu apa nih Mas dari 5 partai yang Mas ini disebutkan tadi? 4 partai yang sudah formal, yang sudah memberikan dukungan dan kita sudah deklarasikan, yaitu pertama Perindo, kemudian Demokrat sendiri sebagai partai yang memang saat ini Pak Yusuf Kohar ada di dalamnya, kemudian Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara satu partai yang ada 1 kursi itu P3. Pada tahapan komunikasi bahkan mungkin pembicaraan semuanya sudah selesai dan dia dipastikan akan membantu kita memberikan rekomendasi. Ya, untuk partai lain ini bagaimana Mas ini? Ini kayak seperti Nasdem, terus PKS, kemudian Gerindra. Sejauh ini kan juga belum memberikan rekomendasi kan. Kalau PDI itu sudah jelas ke Eva Dumiana dan Deddy Amrullah. Mungkin kalau Golkar sudah arahnya ke Riko Mendoza. Ini bagaimana Mas? Semua partai kita lakukan komunikasi, kita melakukan lobby, kita tawarkan program bahwa memang bagaimana masyarakat Bandar Lampung ke depan ini makmur dengan beberapa konsep. Kemudian partai yang dimaksud seperti PKS, Gerindra, kemudian Nasdem, bahkan PDI Perjuangan sekalipun sampai hari ini kita melakukan komunikasi. Karena memang secara formal ada model rekomendasi yang dikeluarkan oleh partai politik itu masih belum memenuhi persyaratan formal yang dibutuhkan oleh KPU dengan adanya tanda tangan ketua umum juga. Artinya pasangan Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan PDI Perjuangan begitu? Ya, dan kami yakin itu. Kenapa? Mas Golkar berarti ini kan? Iya, gitu. Hanya memang komunikasi yang saat ini kita intensif itu dengan PKS, dengan Nasdem, dengan Gerindra, dan dengan PDI Perjuangan. Karena memang Golkar dari awal sudah semacam semacam sudah di floating lah ya kepada calon lain, tapi memang sampai hari ini pun Golkar belum memberikan rekomendasi. Pada akhirnya nanti kita berharap juga kalau partai-partai tadi yang di awal saya sebutkan bergabung, mungkin Golkar pada akhirnya juga bisa bergabung dengan kita, karena kami prinsipnya terbuka untuk semua partai politik. Oke pemirsa, obrolannya sangat menarik sekali. Kita akan tahu banyak tentang pergerakan YouTuber setelah yang satu ini. Oke pemirsa, selamat berjumpa kembali di Bincang YouTuber. Oke, saya ingin tanya kepada Ketua Divisi Relawan tim YouTuber, Mas Dedi. Nah, Mas Dedi, sebagai ketua ya bidang relawan, bagaimana Mas Dedi pergerakan dari relawannya YouTuber ini? Alhamdulillah sampai dengan detik ini, sebelum
Pak Yusuf Kohar dan Pak Tulus Purnomo menyatakan diri, mencalonkan diri sebagai kandidat calon nanti pada saat tanggal pendaftaran 4 September ya, Pak, 4 September. Pergerakan kita alhamdulillah dari 20 kecamatan, 126 kelurahan, bahkan sampai ke tingkat RT 2617 ya. Itu sudah kita akomodir dan alhamdulillah sampai detik ini semuanya bergerak dengan secara masif. Oke. Kemarin yang menarik, kita punya informasi itu bahwa Mas Tulus juga merekrut artinya para tokoh PDI Perjuangan senior ya. Ini seperti apa ceritanya, Mas? Ya, jadi kemarin memang kita sempat undang beberapa tokoh-tokoh PDI yang lawas. Kita tahu bahwa Pak Tulus Purnomo itu kader PDIP. Kemudian beredar bahwa PDIP merekomendasi Bunda Eva. Akan tapi kader-kader militansi yang memang tahu track recordnya Pak Tulus Purnomo, mereka membuat barisan sendiri. Oke. Nah, terus siapa saja yang sudah direkrut, Mas Dedi? Kalau bisa memenangkan pasangan YouTuber ini. Kader-kader lawas di sini salah satunya adalah Pak Sukoyo yang kebetulan dia mantan ketua PAC PDIP pada di eranya ya. Kemudian Pak Made Sutartenaya, kemudian ada Pak Pak Tarmuji yang dari Panjang, kemudian ada Pak Muri yang mantan sekretaris DPC PDIP Bandar Lampung di eranya, kemudian banyak tokoh-tokoh yang memang kita inventarisir untuk kemenangan atau mendukung Pak Tulus Purnomo. Dan mereka tuh orang-orang PDI ya? Orang PDI asli, kader militan. Oke, kalau di luar PDI ini tokoh-tokoh yang berpengaruh yang bisa menarik masa untuk YouTuber itu ada siapa aja? Alhamdulillah kemarin kita sudah silaturahmi juga dengan beberapa tokoh, salah satunya tokoh perguruan pencak silat, salah satunya TTKDH Lampung, kemudian beberapa majelis kita sudah akomodir juga, kemudian tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh ormas yang bakal insya Allah nanti kita akan munculkan di kemudian. Nah, ini menarik Mas Dedi untuk pergerakan tokoh milenial, pemilih pengguna ini gimana gerakannya dari YouTuber? Kenapa kita uniknya begini? Enaknya Yusuf Tulus ini makanya kita singkat jadi YouTuber. Oh gitu. Agar di era zaman sekarang mudah dikenal. Oke pemirsa, selamat berjumpa kembali di Bincang YouTuber bersama Mas Edi dan Mas Dedi. Wah, ini kembali ke Mas Edi. Mas Edi, kita sudah melihat fenomena 2 pekan terakhir ini itu terjadi penghadangan, terutama dilakukan oleh aparat desa ini kan, dialami kelurahan ya kelurahan, baik dari tim YouTuber maupun dari tim yang lain. Bagaimana YouTuber menyikapinya nih Mas Edi? Pertama, kami memang melihat fenomena ini agak unik. Jadi teringat ketika kita zaman Orde Baru, bahwa ketika ada partai politik atau calon tertentu mengkampanyekan atau mensosialisasikan dirinya dihadang dalam rangka apa? Supaya masyarakat tidak terkontaminasi untuk tertarik dengan orang yang bersosialisasi. Tapi ini tetap kita lakukan karena memang pilkada di Provinsi Lampung ini bukan cuma di Bandar Lampung, ada 7 daerah lainnya, dan banyak juga incumbent yang saat ini memang sedang duduk sebagai penguasa tapi tidak melakukan model-model seperti yang di Bandar Lampung. Maka inilah menjadi proses pembelajaran kami juga sekaligus buat masyarakat untuk bisa menilai gitu loh. Untuk bisa menilai bahwa kekuasaan yang mengendarai itu tidak harus dilakukan dengan berbagai macam cara supaya itu tercapai. Tidak, kami tidak melakukan itu. Tujuan kami sekarang ini adalah menyampaikan kepada masyarakat Bandar Lampung bahwa pilkada itu akan diselenggarakan pada 9 Desember. Kemudian di dalam proses yang tanggal 9 itu ada yang namanya Pak Yusuf Kohar dan Pak Tulus Purnomo. Tidak lebih dari itu. Sehingga nanti orang jadi tahu, karena memang kita dihadapkan banyak pilihan. Nah, ketika mereka tahu dengan proses sosialisasi,
mereka juga mulai bisa menilai tentang siapa-siapa yang layak menjadi pemimpin Bandar Lampung ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat di pesisir barat, di Lampung Tengah, kemudian juga ada di Lampung Selatan, itu di Waikanan, itu benar-benar incumbent lah ya, orang yang saat ini sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah, tapi tidak melakukan itu. Gitu. Padahal mereka ada di daerah, ada di pelosok, ada di desa, di kampung yang sebenarnya lebih bisa, yang masyarakatnya mungkin tingkat pemahaman politiknya pasti, ya mohon maaf, pasti lebih sedikit di bawah daripada masyarakat Bandar Lampung yang memang sudah pusatnya ibu kota provinsi. Tetapi demokrasinya berjalan di sana gitu. Artinya tim YouTuber menilai ini ada kesengajaan yang dilakukan secara sistematis sehingga pergerakan dari YouTuber ini terbatas ya Mas. Pastilah ya, pastilah. Jadi nggak bisa kita pungkiri dengan dalih mereka adalah aparat pemerintahan, kelurahan, RT, kepala lingkungan, bahkan linmas. Sementara kita ngerti, gitu. Kita paham bahwa mereka ini ada di bawah kepemimpinan siapa kan gitu. Inilah yang dimanfaatkan mereka untuk memberikan katakanlah pemahaman kepada masyarakat bahwa ini salah loh, kegiatan ini nggak boleh loh, sosialisasi ini belum tepat waktunya, ini ada COVID yang memang harus dijaga, nanti dampaknya bla 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 bla. Bahkan ada himbauan-himbauan yang menurut kami ilegal gitu. Kenapa ilegal? Karena mencantumkan logo dari lembaga lain yang memang justru kedua lembaga itu tidak tahu, bahkan tidak diikut sertakan. Nah, ini kan beresiko sebenarnya. Tapi saya yakinlah masyarakat Bandar Lampung cerdas, paham dan tahu tentang itu. Nah, YouTuber sendiri menyikapi fenomena ini seperti apa, Mas Edi? Pertama, kita untuk lebih soft itu dalam arti kita tetap santun dengan payung hukum yang ada. Sosialisasi tetap kita lakukan. Kita tetap sampaikan pesan kepada masyarakat. Dan tidak semua aparat pemerintahan, kelurahan maupun RT melakukan hal yang sebagaimana sekarang. Mereka ada yang paham demokrasi, ada yang ngerti juga aturan yang sesungguhnya, ada yang memahami bahwa ini rakyat perlu tahu dan perlu cerdas. Jadi kita masih berpikir positif. Jadi kita lakukan saja. Tapi memang nantinya, karena per hari ini belum ada calon loh, Mas Eko ya. Betul. Per hari ini belum ada calon. Hari ini masih bakal calon. Tetapi punya kami, Yusuf Tulus, itu sudah bisa dipastikan mereka pasti menjadi calon. Kenapa? Karena memang dukungan partai politik yang sudah cukup. Nah, kita lakukan sosialisasi itu, pesan itu dengan berbagai macam halangan kita maju terus lah. Dan kita selalu menghimbau pada kawan-kawan relawan, YouTuber, kawan-kawan yang melakukan sosialisasi ke bawah, hindari konflik, hindari kontak fisik, hindari berbantah-bantah. Karena nanti pada akhirnya rakyat akan tahu siapa yang benar dalam proses pendewasaan demokrasi ini. Itu. Ya, Mas Dedi ya, dia sebagai ketua tim relawan YouTuber, fenomena apa yang dialami relawannya YouTuber di lapangan Mas Dedi? Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Edi tadi itu real padanya. Jadi saya teringat semboyannya Pak Sukoyo dan Pak Tarmuji, senior PD kita dulu, bahwa di zaman eranya dia dulu, jangankan Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak Kaling menghadang, zaman mereka itu tentara yang menghadang, pistol depannya. Maka dari itu kepada tim-tim relawan kita, jangan takut, maju terus, pantang mundur. Yang penting masih di jalur. Iya, oke. Masih di rel. Yes. Oke, dikatakan oleh Bung Edi itulah. Oke, saya tambahkan. Kenapa? Mas Edi. Teringat kemarin ketika ada pertemuan dengan tokoh-tokoh tua PDI Perjuangan di Kampung Bambu. Ada bahasa salah satu tokoh yang mengatakan, dulu ketika Orde Baru berkuasa, yang larang itu bukan camat, bukan lurah, bukan RT. Anggota Koramil, anggota Kodim, anggota Polres, anggota Polsek dengan laras panjang, dengan pistol, dengan sepatu tentaranya. Mereka tidak takut. Reformasi berjalan. Lah sekarang aparatur pemerintahan yang seharusnya mengayomi seluruh lapisan masyarakat
sudah terlihat sekali keberpihakannya. Jadi mereka katakan maju terus, kami akan mengawal kalian untuk bersosialisasi, tapi yang penting kalian tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan kita jalankan itu. Sangat menarik pemirsa, kita akan ikuti segmen selanjutnya setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi di Bincang YouTuber di segmen terakhir bersama Mas Edi dan Mas Dedi. Oke, Mas Edi, ini ada pertanyaan menarik nih. Apa upaya dari YouTuber untuk bisa memenangkan pertarungan di 9 Desember mendatang? Mungkin jelaskan sama pemirsa. Pertama, kita menawarkan program menarik hati rakyat bahwa kami ingin menanamkan harapan kepada masyarakat Bandar Lampung bahwa Bandar Lampung itu bisa lebih baik dari hari ini. Kan gitu. Dengan berbagai macam program yang memang sudah kita persiapkan, termasuk bagaimana nanti setiap RT di Bandar Lampung ini akan kita tawarkan program dalam bentuk mengelola dana yang nilainya 100 paling kecil, 300 paling besar berdasarkan jumlah warga yang ada di situ. Bagaimana tujuannya? Supaya RT ngerti langsung tentang kebutuhan rakyat dan masyarakatnya. Dengan dana yang 100 sampai dengan 300, silakan kelola, sejahterakan rakyatmu. Karena itu dana yang memang diambil dari kalian, kan gitu kira-kira. Dari rakyat, dari masyarakat. Program itulah, harapan itulah yang mau kita tanamkan. Yang kedua, bahwa kita pengen bahwa Bandar Lampung secara umum itu jauh lebih maju, tidak sebatas hanya infrastrukturnya saja, tapi kemiskinan kota, pinggiran kota, banjir yang masih memang saat ini hujan cuma 1 jam itu banjir sudah di mana-mana. Ini yang memang harus kita, termasuk juga kita menghidupkan kembali program Waterfront City yang ada di wilayah Teluk pesisir itu, yang memang dulu sudah disusun tapi memang tidak dilaksanakan pada pemerintahan sekarang. Itulah program kita, menanamkan harapan kita, mengajak kepada masyarakat, ayo supaya masyarakat sejahtera. Covid ini punya dampak besar. Covid ini menciptakan banyak pengangguran. Covid ini menciptakan banyak kemiskinan lagi, kemiskinan baru, pengangguran baru. Inilah tanggung jawab kita sebagai sebagai orang yang nanti insya Allah dipercaya oleh masyarakat Bandar Lampung untuk ikut membantu. Oke, Mas Dedi, ini apa closing statementnya untuk pemirsa YouTuber ini? Sudah komplit sebetulnya apa yang dikatakan oleh Bang Edi tadi. Saya hanya akan menambahkan sedikit. Ini pengalaman saya pernah ikut dengan tim relawan di bawah yang kaitannya dengan program, salah satu program. Ini salah satu program kucuran dana untuk tingkat RT. Nah, inilah bagaimana Yusuf Tulus memberi program Bandar Lampung Makmur itu munculnya dari bawah. Sehingga kemarin kita pernah turun ke bawah di salah satu kelurahan, salah satu RT, ada ibu-ibu yang bertanya, bagaimana dengan nasib kami, kan gitu. Kita bilang aja, ibu nggak usah khawatir untuk program ke depan. Di tingkat RT yang ibu sekarang, kalau memang mau maju ke depan, pilih RT yang punya ide dan gagasan memakmurkan tingkat RT-nya. Gitu. Di sana mayoritas memang kebetulan petani upahan, buruh yang untuk pengen itulah ya. Mereka pengen dibuatkan sejenis UMKM. Itulah nanti fungsinya dana-dana itu dikucurkan ke tingkat RT masing-masing kelola. Kalau memang itu untuk bisa digulir untuk UMKM, ya monggo. Kalau untuk pembangunan, ya monggo. Yang penting di tingkat RT makmur, sehingganya Bandar Lampung secara menyeluruh merasakan kemakmuran itu. Maka dari itu, kami dari tim relawan mengajak seluruh elemen masyarakat Bandar Lampung, khususnya jika ingin Bandar Lampung makmur, pilih YouTuber. Jadi, closing statementnya? Pertama, kami terima kasih kepada masyarakat Bandar Lampung atas kepercayaannya ya, atas pencalonan yang akan kami lakukan dan atas pendaftaran yang nanti insya Allah kita akan lakukan di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Kita belum sepakat akan mengambil di tanggal berapa. Tapi yakinlah Bapak Ibu para masyarakat Bandar Lampung bahwa niat kami tulus. Jadi niat kami tulus untuk membangun Bandar Lampung supaya lebih makmur lagi. Oleh karena itu doakan kami, dukung kami
Kemudian mudah-mudahan dengan cita-cita yang mau kita bangun ini bukan menjaga cita-cita kita, Ya. tapi cita-cita masyarakat Bandar Lampung, supaya semangatnya yang terbangun sama untuk bisa memilih kami, mendoakan kami di tanggal 9 Desember yang akan datang. Oke. Pemirsa, demikian bincang YouTuber. Oke, semoga pertemuan hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali di bincang YouTuber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.